A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kegiatan kajian kita dalam bulan Ramadan ini. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berada atau mengadakan majelis ilmu, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan banyak hal mengenai seorang perempuan, seorang wanita. Allah juga mengabadikan seorang perempuan atau wanita dalam sebuah surah, yaitu Quran surah An-Nisa. Allah juga menyebutkan perumpamaan bagi banyak perempuan, bagi banyak wanita, termasuk misalnya dalam Quran surah At-Tahrim Allah menyebutkan dua perumpamaan wanita bagi orang yang kafir maupun orang yang beriman. Bagi orang kafir Allah merumpamakan sebagaimana Allah firmankan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu dua orang wanita, yaitu istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini. Mereka berdua berada dalam bimbingan seorang nabi. Fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tetapi mereka berkhianat. Mereka tidak mengambil sedikit pun manfaat bahwa mereka berada dalam bimbingan seorang nabi. Wa qila dukhulanna rama'ad dakhilin. Dan dikatakan Allah menempatkan mereka di dalam neraka. Mengapa dua perempuan ini dijadikan perumpamaan oleh Allah? Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa seorang perempuan, seorang wanita yang berkhianat pada suaminya. Misalkan kita lihat perumpamaan pada sosok Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh adalah orang yang tidak mau beriman. Bahkan ia mengajak anaknya untuk tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kemudian khianat yang dilakukan oleh istri Nabi Lut. Ia berkhianat, ia menginformasikan bahwa akan ada banyak tamu laki-laki yang datang kepada Nabi Lut, sehingga kaum yang ada pada masa Nabi Lut tersebut mendatangi para tamu Nabi Lut tersebut. Kemudian para laki-laki dari kaum Nabi Lut tersebut
melakukan perbuatan yang dilarang agama, yaitu menyukai sesama kaum laki-laki. Itu adalah dua perumpamaan yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Allah bagi kaum yang tidak mau beriman, tidak mau beramal kebaikan terhadap Allah. Kemudian Allah juga menunjukkan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau beramal soleh, beramal kebaikan, beramal kebajikan, yaitu sosok istri dari Fir'aun. Apa yang diumpamakan oleh Allah dari sosok istri Fir'aun ini? Ia menyelamatkan Nabi Musa, di mana seorang laki-laki pada masa Fir'aun ini dianggap sebagai sebuah ancaman sehingga harus dibinasakan. Kemudian istri Fir'aun ini menyelamatkan, membesarkannya. Selain perumpamaan istri Fir'aun tadi, Allah juga memberikan perumpamaan seorang perempuan, seorang wanita, yaitu wanita yang berasal dari Ali Imran atau keluarga Imran. Dia adalah seorang perempuan yang bernama Hana, istri dari Imran. Imran sendiri adalah bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi Allah mengabadikan perjalanan, mengabadikan kisah hidupnya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ada hikmah, pelajaran mulia yang bisa kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Misalkan istri Imran, apa yang dilakukan oleh istri Imran ini? Ketika ia mengandung, ia bernazar kepada Allah. Ia menginginkan bahwa kandungannya ini, anak kelak dalam kandungannya ini, dia nazarkan supaya ia menjadi seorang pelayan di Baitul Maqdis. Tentu saja ia mengharapkan anaknya ini adalah seorang anak laki-laki. Kemudian Allah menjawab nazar istri Imran ini bahwa anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Kemudian apa yang dilakukan oleh istri Imran? Allah mengatakan, Allah berfirman, falamma wada'atha qalat wada'tuha unsa. Jadi Allah tidak mengabulkan nazarnya bahwa anaknya seorang laki-laki, tetapi Allah memberikan anak perempuan kepada istri Imran. Siapakah dia? Dia adalah Maryam. Nah, kemudian Allah memberikan Maryam ini sebagai seorang wanita suci yang tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang atau melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kemudian dari Maryam ini lahirlah seorang nabi, yaitu Isa bin Maryam. Dari kedua perumpamaan tersebut, Allah memberikan perbandingan antara wanita-wanita yang ada pada kaum kafir, kemudian wanita-wanita yang dicontohkan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam surah Yusuf bagaimana kiprah peran seorang wanita pada masa tersebut. Sebagaimana kita ketahui dari Quran surah Yusuf, bahwa Nabi Yusuf ini setelah ia dewasa, setelah ia oleh saudaranya itu dibuang ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh seorang menteri atau raja di masa itu, kemudian dibawalah Yusuf ini ke istana atau ke rumah raja atau ke istana raja tersebut. Kemudian di masa remajanya Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah. Ia, istri dari raja tersebut, berusaha mengganggu ataupun menggoda Nabi Yusuf.
Kemudian apa yang dilakukan oleh istri raja tersebut? Istri raja tersebut mengatakan kepada suaminya, kepada rajanya, bahwa Yusuf ini berusaha menggoda saya. Yusuf ini berniat mengganggu saya. Apa yang dikatakan oleh raja tersebut? Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, berpalinglah dari semua ini. Wastaghfiri li dzambik. Dan wahai istriku, mohonlah ampun engkau kepada Tuhanmu. Innaka minal khati'in. Sesungguhnya engkau adalah orang yang melakukan kesalahan. Tapi kemudian pada akhirnya Nabi Yusuf dengan tuduhan bahwa ia telah melakukan perbuatan dosa dengan istri raja tersebut, ia dipenjara. Dalam hal ini apa yang bisa kita dapatkan hikmah dari peristiwa ataupun dari kisah yang Allah contohkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah tersebut, bahwa tipu daya ataupun fitnah seorang wanita itu betapa sangatlah besar. Terlihat, terbukti pada masa Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf dipenjara karena tuduhan yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari semua perumpamaan yang sudah Allah berikan, sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, sudah Allah firmankan, kita dapat mengambil hikmah. Kita menjadi penganut wanita-wanita yang dicontohkan kepada orang kafir, atau kita mengikuti jalan seorang wanita yang dicontohkan Allah untuk kaum yang beriman. Maka hendaknya kita memilih jalan ataupun memilih perumpamaan yang sudah Allah contohkan bagi kaum-kaum yang beriman, yang beramal solih, yang ingin senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dalam hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.